Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah kisah yaitu pick up berdarah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam kisahnya. Singkat cerita, malam itu juga mereka bertiga berangkat menuju ke rumah Pak Nurdin untuk menyingkap tabir rahasia penampakan yang mengganggu mobil pick-up dari Pak Nurdin. Sesampainya di halaman rumah Pak Nurdin, Yai Somad langsung mendekati mobil pick-up berhantu itu yang terparkir di bawah pohon mangga. Dengan tenang, Yai Somad berdiri di samping bak belakang kanan pick-up tersebut. Beliau mulai membacakan doa-doa ruqyah kepada mobil itu. Selang beberapa saat membaca doa-doa ruqyah, tiba-tiba tercium bau anyir darah yang sangat menyengat sekali. Begitu kuatnya bau amis tersebut, akhirnya Pak Nurdin dan Pak Susilo menjauh dari posisi mobil itu karena mual dan pusing. Setelah tercium bau amis, tiba-tiba mulai terlihat sosok nenek bermuka hancur yang jalan dari samping kiri melewati belakang mendekati Yai Somad. Sosok itu cuma menunjuk-nunjuk ke arah ban belakang kanan mobil pickup tersebut. Sesaat Yai Somad diam dan mulutnya tampak seperti berbicara dengan sosok nenek tersebut. Tidak begitu lama, sosok itu akhirnya berbalik dan berjalan menjauhi Yai Somad, lalu menghilang dengan diiringi hilangnya bau anyir darah tadi. Setelah itu, Yai Somad menghampiri Pak Nurdin dan mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk membahas kejadian tadi. Alhamdulillah Pak, teka-teki penampakan di mobil pickup itu bisa mulai terpecahkan, terang Yai Somad. Maksudnya bagaimana Yai? Tanya Pak Nurdin kebingungan. Jadi begini Pak, menurut penuturan sosok nenek tadi, katanya sekitar 2 tahunan yang lalu dia ditabrak oleh mobil itu. Tetapi sang sopir bukannya menolong, malahan melarikan diri. Makanya sampai sekarang sosok itu tetap menuntut pertanggungjawaban. Dan katanya masih ada sisa darah yang mengering di bak bagian bawah dari mobil pickup tersebut. Coba besok Bapak cari kebenaran info ini kepada pemilik mobil ini dahulu. Siapa tahu cerita sosok nenek tadi benar adanya, terang Yai Somad panjang lebar. Oh ya udah Pak, insya Allah besok saya akan mendatangi pemilik mobil itu untuk mengklarifikasi perihal kejadian mobil ini dahulu kala, jawab Pak Nurdin. Setelah selesai berbincang, akhirnya Yai Somad undur diri untuk pulang lagi ke rumahnya dengan diantar oleh Pak Susilo. Sepulangnya Yai Somad dan Pak Susilo, Pak Nurdin segera ke belakang untuk membersihkan diri dan menjalankan sholat isya, lalu lanjut tidur. Dalam tidurnya, Pak Nurdin mengalami mimpi bertemu dengan sosok nenek yang menghantui mobilnya selama ini. Dalam mimpinya Pak Nurdin melihat kronologi tabrak lari yang akhirnya menewaskan seorang nenek yang langsung tewas di tempat. Mengalami mimpi tersebut,
Pak Nurdin merasa sangat ketakutan dan tiba-tiba terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang bercucuran. Singkat cerita, pagi harinya Pak Nurdin segera bersiap untuk menemui pemilik pertama mobil pickupnya itu dan mencari info kebenaran tentang sosok nenek yang selalu menghantui mobilnya itu. Sekitar pukul 8 pagi, Pak Nurdin telah sampai di rumah Pak Seno, pemilik pertama mobil pickup tersebut. Setelah bertemu dengan Pak Seno, Pak Nurdin langsung menceritakan semua kejadian yang pernah dia alami dari pertama membeli sampai tadi malam. Mendengar cerita dari Pak Nurdin, Pak Seno cuma manggut-manggut dan berkata kalau dia juga mengalami kejadian yang sama, hingga akhirnya mobil itu dia jual dengan murah. Perihal tabrak lari, terus terang Pak Seno tidak tahu menahu, sebab selama ini mobil tersebut yang menyetir adalah sopirnya. Setelah berpikir sejenak, Pak Seno mulai teringat awal mula mobil itu berhantu. Katanya, waktu itu sopirnya berpamitan untuk mengantar muatan keluar kota. Waktu itu kurang lebih 3 hari lah lamanya. Dan setelah pulang dari luar kota itu, tiba-tiba sang sopir mengundurkan diri. Saat itu, Pak Seno tidak menaruh curiga kepada sopirnya. Selang 1 bulan, sang sopir akhirnya meninggal dunia karena sakit. Seminggu setelah pulang dari luar kota, mobil itu mulai diganggu oleh penampakan sosok nenek-nenek yang bermuka hancur. Bahkan Pak Seno sendiri pernah mengalaminya langsung. Waktu itu dia berhubung mobil belum ada sopir penggantinya, mau tidak mau Pak Seno sendiri yang menyetir mobil itu supaya pelanggannya tidak kecewa. Sepulang mengantar muatan ke pelanggan, dia ditampaki sosok nenek yang lagi tertidur dengan posisi kepala bersandar di bak samping kanan, dengan rambut menjuntai dan darah bercucuran membasahi bodi bak mobil pickup tersebut. Penampakan itu terlihat oleh Pak Seno saat dia lihat dari spion sebelah tengah. Tetapi begitu ditengok, penampakan itu langsung hilang. Dan jika dia melihat lagi dari spion, penampakan itu terlihat lagi. Semenjak mengalami penampakan itu, dia sudah tidak mau membawa mobil itu lagi. Jujur saja, Pak Seno juga sangat ketakutan. Ada beberapa orang yang melamar ke sini, Pak, untuk menjadi sopir mobil tersebut. Tapi yaitu, rata-rata mereka semua cuma kuat kerja 3 harian. Kata semua sopir, mereka ditampaki sosok nenek seperti yang Pak Seno lihat. Semenjak saat itu, mobil pickup itu terkenal menjadi mobil berhantu, dan tidak ada 1 orang pun yang berani menyetir mobil itu. Sampai akhirnya karena tidak ada sopirnya, maka mobil itu saya jual dengan murah. Mendengar semua cerita dari Pak Seno, akhirnya Pak Nurdin menyimpulkan kalau kemungkinan besar mobil itu benar adanya telah melakukan tabrak lari. Karena saksi sopir yang membawa mobil itu dahulu sudah meninggal dunia, maka Pak Nurdin kesusahan untuk meng-cross-check peristiwa sebenarnya. Sampai akhirnya Pak Nurdin yakin kalau malam nanti mobil itu akan dia bawa ke rumah Yi Somat untuk diruqyah. Hari itu Pak Nurdin sengaja tidak ke pasar karena masih takut sebelum mobil itu diruqyah. Sore harinya mobil itu rencananya sebelum dibawa ke Pak Yi Somat
akan dia cuci dahulu. Musibah terjadi lagi di sini. Saat mesin mobil di starter karena akan dipindah ke samping rumah, tiba-tiba terjadi percikan api dan langsung menyambar BBM yang ada di tangki mobil tersebut, hingga akhirnya mobil itu terbakar. Melihat mobilnya terbakar, tiba-tiba Pak Nurdin segera keluar dari kabin dan berteriak-teriak minta tolong ke tetangga. Mendengar teriakan Pak Nurdin, banyak tetangga yang berdatangan untuk membantu memadamkan api yang membakar mobilnya itu. Setelah api padam, kondisi mobil itu hangus tinggal kerangka yang pada bengkok karena panas api yang membakarnya. Niat awalnya mau meruqyah mobil itu akhirnya diurungkan karena kondisi mobil sudah menjadi bangkai rongsokan. Hingga untuk menghilangkan rasa takut dan kecewa, rongsokan pickup itu dia jual kiloan di pengepul besi bekas. Semenjak mobil itu sudah tidak ada, kehidupan Pak Nurdin aman-aman saja dan tidak terjadi penampakan sama sekali. Itu tadi sedikit cerita pengalaman dari Pak Nurdin yang pernah memiliki mobil pickup berhantu. Semoga bisa menghibur sahabat semua dan bisa diambil sisi positif dari kisah Pak Nurdin ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.